Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kota Ringin Barat, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Ringin Barat, yang saya hormati Bapak Kapolres beserta jajaran, yang saya hormati yang mewakili Dandim 1014 Kabupaten Kota Ringin Barat, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Asisten Kepala Dinas terkait, dan seluruh insan pers. Salam sehat untuk kita semua. Belum kompak ini. Salam sehat ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan rahmatnya pula lah kita pada sore hari ini masih diberikan nikmat sehat, dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir walaupun terkesan ini sifatnya tidak terencana lebih awal. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman, terutama Pak Wakil DPRD, kemudian Pak Kapolres, dan juga yang mewakili Dandim, karena langkah ini perlu kita ambil dan kita antisipasi untuk menyikapi informasi-informasi yang beredar yang juga membuat sedikit kegelisahan dan juga kegalauan masyarakat Kabupaten Kota Ringin Barat. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kota Ringin Barat mengundang seluruh insan pers agar hal-hal yang sifatnya pemberitaan kepada masyarakat ini betul-betul langsung dari pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Kota Ringin Barat, tidak terjadi lagi kesimpang siuran pemberitaan ya. Jadi kami anggap ini sangat penting agar nanti juga insan pers khususnya Kabupaten Kota Ringin Barat bisa memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang bisa memberikan kepada masyarakat itu ketenangan, jangan malah membuat kegaduhan seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta kerjasama yang baik dari semua insan pers yang ada di Kabupaten Kota Ringin Barat. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, terutama Kabupaten Kota Ringin Barat di dalam pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 atau yang sudah dipopulerkan dengan COVID-19. Saya perlu pertegas sampai saat ini bahwa Kabupaten Kota Ringin Barat masih negatif dan aman dalam kasus virus Corona Disease 2019 atau COVID-19. Dan tentunya kita selalu berharap bahwa Kota Ringin Barat bisa mempertahankan situasi ini dan terus tentunya dalam keadaan aman dan kondisi yang baik-baik. Karena ini sangat penting, saya sampaikan walaupun kemarin ada pasien dalam pengawasan, tapi secara teknis nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dinas Kesehatan kondisi pasien dalam pengawasan ini seperti apa. Karena saya dapat laporan bahwa untuk sampai saat ini belum ada yang statusnya positif tapi negatif ya. Tolong ini konotasinya negatif ya. Itu yang pertama. Kemudian terhadap pencegahan penanggulangan virus corona COVID-19 di Kabupaten Kota Ringin Barat, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020
dan Surat Edaran Gubernur nomor 443-2/20 yaitu tertanggal 14 Maret 2020, dan hasil rapat koordinasi lintas lembaga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yaitu tanggal 16 Maret 2020 yang lalu, bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat mengambil langkah yang harus segera kita lakukan. Yang pertama, pemerintah daerah menetapkan status siaga bencana non alam pandemi virus corona COVID-19, yang ini dijadikan dasar dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dengan keputusan yaitu nomor 47 tahun 2020. Perlu saya pertegas lagi di sini, langkah yang diambil pemerintah daerah kenapa meningkatkan status siaga non alam pandemi, karena Kabupaten Kota Waringin Barat harus siap dengan segala risiko-risiko. Langkah-langkah yang terburuk sekalipun kita sudah siapkan, terutama berkaitan dengan sarana-prasarana, kelengkapan di Rumah Sakit Sultan Ahmadudin, dan juga berupa kesiapan anggaran daerah. Karena peningkatan status ini berpengaruh bagaimana kita mengambil langkah-langkah strategis kalau virus corona ini memang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi khususnya untuk insan pers, agar ini nanti diberikan pemahaman kepada masyarakat, konotasi siaga di sini intinya bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat luar biasa untuk sudah siap mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan ini sudah kita rumuskan, kita berdasarkan Kepres Presiden dan juga Surat Edaran Gubernur, dan kemarin hasil rapat koordinasi lintas lembaga kita sepakati bahwa kita menaikkan status siaga bencana non alam ini khususnya untuk menangani COVID-19. Kemudian langkah yang kedua, pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat di dalam menghadapi pandemi coronavirus disease COVID-19 telah menyusun rencana aksi terdiri yaitu mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kota Waringin Barat nomor 800.0105/KD.C, di mana surat edaran ini akan disampaikan kepada seluruh lembaga dan masyarakat Kota Waringin Barat. Adapun isi dari surat edaran tersebut, pertama telah melakukan sosialisasi dan edukasi yang benar terhadap COVID-19 agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa diterapkan, yaitu di antaranya, mungkin saya tidak bacakan satu persatu ya, karena surat edaran ini nanti bisa dikopi karena ini sudah semuanya tercakup di sini. Kalau mungkin saya bacakan satu persatu mungkin terlalu panjang. Jadi intinya bahwa pemerintah daerah sudah mengambil rencana aksi, yaitu dengan mengeluarkan surat edaran bupati. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada seluruh kantor pemerintah dan swasta dan pengelola tempat pelayanan publik serta tempat-tempat umum untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungannya, termasuk menyiapkan
sabun cuci tangan, serta kelengkapan bagi karyawan dan pengunjung. Kemudian yang ketiga, kepada seluruh masyarakat aktif menyampaikan informasi termasuk informasi perjalanan bagi penduduk yang bekerja, menempuh pendidikan, bepergian atau datang dari wilayah terjangkit, dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait, khususnya petugas kesehatan, menggunakan fasilitas call center yang sudah kita siapkan, dan nomornya sesuai dengan nomor yang ada tertera di belakang ini. Kemudian rencana aksi yang berikutnya secara spesifik, secara khusus ada poin-poin penekanan. Yang pertama yaitu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Sultan Imaduddin agar melakukan tracking terhadap orang dalam pemantauan atau disingkat ODP dan pasien dalam pengawasan PDP untuk diperiksa melalui layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang batuk pilek, segera memeriksakan diri di puskesmas terdekat dengan biaya gratis. Ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin membutuhkan pemeriksaan, bahwa kita sudah menyiapkan pusat-pusat layanan kesehatan kita dengan tidak dipungut biaya, jadi gratis untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, secara mandiri melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik seperti rumah sakit, puskesmas, pasar, pelabuhan laut, pelabuhan udara, rumah ibadah, perkantoran, dan tempat lain yang dianggap perlu. Kemudian dari bidang pendidikan, sektor pendidikan, yang pertama mengalihkan proses belajar mengajar di rumah masing-masing untuk jenjang pendidikan usia dini, PAUD, SDMI, SMP, MTS sesuai dengan kewenangan selama 14 hari sejak tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Berkaitan dengan SMA, SMK sederajat, karena ini kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sampai saat ini yang kelas 3 pun sedang melaksanakan UNBK. Jadi untuk kebijakan mengalihkan proses belajar mengajar untuk SMA, SMK, kami masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tapi yang saat ini sedang melaksanakan ujian nasional berbasis nasional, yaitu yang disingkat UNBK, tetap berjalan sesuai tahapan dengan selalu menjaga dan mentaati ketentuan tentang standar pelayanan pencegahan COVID-19. Dan secara spesifik nanti teknis tentunya akan memberikan penjelasan standar pelayanan kesehatan seperti apa. Nanti tentunya dari Dinas Kesehatan juga akan menjelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, untuk lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren diserahkan kepada pengurus masing-masing dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian di sektor bidang olahraga dan pariwisata, yang pertama, event olahraga yang melibatkan orang banyak, Car Free Day dan sejenisnya sementara waktu ditiadakan. Yang kedua, menutup sementara semua destinasi wisata sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga,
untuk objek wisata lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah dan swasta wajib memenuhi standar kesehatan. Yang keempat, berkaitan dengan bidang perhubungan. Yang pertama, memastikan sarana prasarana transportasi darat, laut, dan udara dalam keadaan bersih dan sehat. Yang kedua, pengelola perhubungan laut sementara waktu, khususnya kapal pesiar dan sejenisnya, dilarang bersandar di pelabuhan wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang ketiga, untuk kapal muatan barang dari luar negeri dan dalam negeri, agar dilakukan pemeriksaan melalui karantina ke pelabuhan dengan dibantu pengawasan Kepala Syah Bandar dan Otoritas Kepelabuhan KSOP. Yang keempat, perhubungan udara untuk selektif dan melakukan screening bagi para penumpang, baik yang berangkat maupun yang datang sesuai dengan standar kesehatan. Yang kelima, bidang tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja wajib checking kesehatan, dan bagi yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dilarang untuk bekerja. Yang kedua, perusahaan diminta melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerjanya sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Ketiga, bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing agar segera mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pengecekan sesuai standar kesehatan. Yang keenam, bidang industri dan perdagangan. Yang pertama, menjamin ketersediaan 9 bahan pokok. Yang kedua, melakukan pemantauan harga pasar atas komoditas 9 bahan pokok. Yang ketiga, menindak tegas penimbun dan menaikkan harga 9 bahan pokok. Yang keempat, menindak tegas penimbun dan pihak yang menaikkan harga masker dan hand sanitizer. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat untuk tetap waspada dan tidak panik. Dan kita harapkan masyarakat tidak cepat percaya terhadap berita-berita yang tidak bertanggung jawab atau hoak, untuk menjaga situasi Kota Waringin Barat tetap kondusif. Dan terakhir, saya yakinkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat telah mengambil langkah-langkah strategis di dalam upaya pencegahan, penanggulangan maupun penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari media, kami persilahkan. Dari langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah di dalam menyikapi situasi kekinian ya berkaitan dengan COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Baik. 3 orang waktu. Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan Ibu menyebut bahwa di Kobar ini belum ada yang positif. Kemudian Ibu juga menegaskan bahwa di Kobar ini masih negatif. Apakah itu untuk yang ada satu pasien itu yang yang sekarang PDP itu, atau seperti apa yang kejelasannya mengenai yang negatif itu sendiri? Kemudian
untuk kayak masalah tracking sendiri, apakah dari Dinas Kesehatan itu mempunyai aplikasi untuk tracking untuk ODP dan PDP sendiri? Terima kasih. Ya silakan, ada lagi. Tiga orang, tiga pilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jambri dari TV1. Tadi ada kebijakan sudah dari pemerintah daerah bahwa keramaian itu sudah dihentikan. Bagaimana seperti Expo itu, Bu? Itu aja, Bu. Festival kopi ya? Festival pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Harian Tabengan. Mohon izin Ibu, yang saya mau tanyakan adalah kondisi pasien yang saat ini sedang dirawat di ruang isolasi. Yang kedua tuh saya tanyakan juga Ibu, untuk pemeriksaan ke laboratorium Litbang itu apakah sudah dilakukan? Karena saya dapat informasi dari maskapai, informasinya menolak membawa sampel untuk dibawa ke laboratorium. Itu aja, terima kasih Bu. Terima kasih. Izin Kirwanuddin dari Kobar News. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Singkat. Pertama, adakah pemerintah mendata tenaga kerja asing, terutama Chinese yang berada di pertambangan, apakah mereka sudah melakukan cek kesehatan? Yang kedua, tadi dana darurat terhadap ini, seberapa besar sih dana darurat yang disiapkan oleh pemerintah? Yang ketiga, ketersediaan pangan. Andai-andai kata Ibu tadi, kalau kita begini kita sudah siap. Yang keempat, terhadap ASN, sejak apakah sama dengan ini, apakah ada kerja jarak jauh? Yang kelima, mungkin untuk Kapolres, beberapa hari yang lalu ada produk, apakah ini produk dari pihak kepolisian terkait dengan bocornya ada satu warga yang terkena, artinya dampak dari situ, kok bisa bocor? Kalau emang itu produk dari pihak Polres, kenapa sampai bocor? Karena terus terang Pak Kapolres, ini sangat meresahkan kita semua, bahkan kepada kami pihak media banyak dipertanyakan itu. Nah itu, sekian, terima kasih. Ya, cukup dulu ya 4 orang. Baik, saya berkaitan dengan masalah penanganan pasien COVID, termasuk yang dipertanyakan oleh Tabengan, dan juga dari Radar Sampit ya. Nanti saya minta tolong dengan Dinas Kesehatan karena lebih spesifik secara teknis. Tapi saya tadi menjawab yang dari TV1 berkaitan, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk event olahraga yang melibatkan orang banyak ya, khusus untuk event olahraga dan sejenisnya sementara waktu ditiadakan. Tapi tadi yang dipertanyakan khususnya yang saat ini sedang berjalan, yaitu Expo Festival Pangkalan Bun, untuk sampai saat ini kita masih diberikan izin untuk mereka melaksanakan kegiatan di lapangan, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kota Waringin Barat masih aman dan negatif terhadap COVID-19. Jadi kita tidak menaikkan statusnya untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Tapi ini sifatnya sebenarnya himbauan kepada masyarakat ya, himbauan masyarakat, tadi juga melalui surat edaran yang akan kami bagikan kepada masyarakat. Itu kemudian yang berkaitan tadi yang dipertanyakan oleh Kobar News berkaitan dengan masalah anggaran, bahwa kita sudah ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri berkaitan tentang percepatan penanganan virus COVID-19, yaitu kita bisa menggunakan anggaran, yaitu berupa anggaran
tak terduga, dan juga kalau dianggap kurang kita bisa menambah dengan anggaran dari DBH, kemudian dana alokasi umum, dan juga dana DAK yang kita bisa sisihkan melalui Dinas Kesehatan yang tidak prioritas, ini bisa kita gunakan. Berkaitan masalah nominalnya, tentunya kami tidak bisa menyampaikan pada saat ini, tapi intinya Kabupaten Kota Waringin Barat sudah mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan penanganan, terutama nanti yang berkaitan mungkin dengan sarana ya untuk menunjang kelancaran dari penanganan COVID-19 ini. Yang berkaitan dengan masalah pangan, saya juga minta nanti dari Dinas Deperindakob yang akan menjelaskan. Mungkin sebelumnya masalah pasien dulu dari Pak Roy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bupati, Pak Wakil Bupati beserta seluruh Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin saya mulai dari kondisi pasien. Saat ini rumah sakit kita merawat PDP 2 orang. Ya, setelah kemarin ada tambahan 1. Kemudian evaluasi pasien sampai dengan saat ini stabil, artinya baik, gitu ya. Kemudian dan ditata laksanai sesuai dengan tata laksana penanganan COVID untuk kasus PDP. Ini yang pertama, dan kami mohon doanya semua semakin membaik. Dan tadi disampaikan oleh Ibu, jadi ini statusnya belum bisa dinyatakan sebagai COVID-19, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang tracking. Tracking bahasanya pelacakan. Pelacakan ini merupakan bagian tugas dari Puskesmas untuk melacak setiap masyarakat yang kontak dengan PDP. Jadi dilakukan pelacakan, pencarian informasi dan riwayat perjalanannya, kemudian kontak eratnya siapa, dan ini dilakukan oleh Puskesmas. Dan ini berjalan. Ada COVID, tidak ada COVID, standar prosedur pelacakan berjalan untuk penyakit-penyakit menular. Kemudian yang ketiga terkait dengan maskapai yang belum bisa mengakomodir kita untuk pengiriman sampel. Alhamdulillah setelah dikoordinasikan dan diberikan pengertian, diberikan penjelasan, maskapai tersebut akhirnya siap memfasilitasi Kota Waringin Barat untuk mengangkut atau memfasilitasi transportasi untuk pengangkutan sampel ke lokasi kota laboratorium. Perlu kami informasikan untuk laboratorium kesehatan yang ditunjuk yang mewilayai Kalimantan Tengah adalah Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya, sehingga sampel nanti kita akan kirim ke Surabaya untuk diperiksa. Saya kira demikian Bu, tambah dari kami. Terima kasih. Izin Pak, yang satu pasien PDP ini apa ada kaitannya dengan pasien yang pertama Pak? Kasus yang kedua ini tidak ada kaitannya dengan yang pertama, artinya kaitan keluarga, kontak erat tidak ada. Tetapi pasien ini sedang kami lacak juga, informasinya perjalanan, ada kaitan perjalanan. Dari mana? Dari Jakarta. Baik, cukup? Silakan. Mungkin sebentar, tadi ada yang ditanyakan dari ketersediaan dari pangan kita. Mungkin dari Deperindakob bisa menjelaskan. Ya, dengan Bulog sekalian. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk sembako khususnya sampai pemantauan kita hari ini Bu, relatif aman, kecuali gula. Nah, kalau beras tadi diinformasikan kepada kami oleh rekan kita dari Bulog, masih ada stok.
kurang lebih 1.500 ton. Nah, memang untuk gula ini memang mengalami kenaikan, Bu, beberapa hari terakhir. Dan menurut informasi Kementerian Perdagangan, karena kebetulan kami kedatangan tamu tadi pagi, Bu, dari Kementerian Perdagangan, dan saya tanyakan, insya Allah beras rawi yang dibuat di Jawa akan bisa beredar akhir bulan ini sudah masuk. Kemudian juga kemungkinan ada tambahan impor. Ini informasi dari Kementerian Perdagangan. Untuk yang lain, bahan-bahan makanan yang lain memang ada sedikit kenaikan. Saya sebut saja misalnya untuk beras, ya, beras itu ada 2 dari 10 jenis yang kami tampilkan di Bapoktik. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di aplikasi Bapoktik tentang harga-harga yang ada di Kota Ringin Barat, artinya yang berlaku di Kota Ringin Barat hari ini, gitu ya. Jadi setiap hari Bapak Ibu bisa mantau. Misalnya beras lahap, beras lembu, tapi kenaikannya relatif kecil. Misalnya untuk beras lahap dari 11.200 menjadi 11.600. Kemudian juga beras lembu dari 12.000 menjadi 12.400 rupiah per kilo. Nah, tapi ada juga yang turun, ya. Misalnya minyak goreng untuk 5 kilo dari 72.800 menjadi 70.900. Itu jadi ada yang turun, ada juga yang naik. Nah, beberapa yang naik mungkin saya lanjutkan, misalnya bawang merah besar 40.000 menjadi 50.000, kemudian cabai rawit merah 50.000 menjadi 60.000, kemudian gula lokal dari 17.300 menjadi 18.000, kemudian minyak goreng yang 1 liter 13.900 menjadi 16.600, kemudian telur ras 1.800 menjadi 2.000. Selebihnya harganya tetap. Saya rasa itu mungkin dari teman dari Bulog, silakan. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bupati Kota Ringin Barat, Bu beserta anggota rapat. Untuk komoditi beras, seperti yang dijelaskan dari Kadis Perindustrian, kita punya stok 1.500 ton, Bu. Kemudian ada 60 ton itu cadangan beras pemerintah yang dititipkan di Bulog, itu bisa sewaktu-waktu diambil oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk menyikapi komoditi yang lain, di Bulog ada minyak goreng harganya 12.500, itu harga standar karena di Bulog sesuai peraturan Kemendak tidak boleh menjual lebih head. Jadi kita punya minyak goreng 12.500, kita juga punya daging beku harganya 80.000, kita punya tepung terigu harganya 8.500. Masih stoknya masih banyak di Bulog. Jadi apabila nanti ada kenaikan harga di pasar, di Bulog harganya standar. Dan mungkin kita di Bulog tidak akan menjual produk-produk Bulog di atas harga yang telah ditentukan pemerintah atau head yang berlaku itu tetap pemerintah, terutama dari Dinas Perindustrian. Terima kasih, Pak. Iya, cukup ya. Jadi kalau untuk pangan sendiri cukup untuk berapa bulan? 1 tahun lebih. Kurang lebih 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun, tetapi apabila stok kami berkurang, itu akan dimop langsung dari Jawa, Bu, karena kan gudangnya Bulog kan ada di seluruh Indonesia. Dan juga kalau misalnya ada kendala di mop dari Jawa, kita punya daerah sentra produksi yaitu Kapuas dan Sampit. Itu bisa mensuplai ke pangan, Bu, jadi tidak usah khawatir untuk kebutuhan pangan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Deperindak dan juga Bulog tadi sudah menjelaskan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Kota Ringin Barat sampai saat ini masih aman untuk 1 tahun ke depan. Tinggal beberapa komoditas ya kelihatannya ada kenaikan
dan ini mungkin salah satu juga masalah pasokan ya. Mungkin kita sudah tahu lah kalau masalah ini, kayak gula kita masih impor seperti itu. Nah jadi mungkin kebutuhan lain juga, termasuk tadi cabai, bawang merah, bawang putih, mungkin ada permasalahan juga dengan Pulau Jawa seperti itu, karena kita Kota Waringin Barat ini masih tergantung pasokan dari Pulau Jawa ya. Yang kita harapkan mudah-mudahan produk lokal kita, khususnya bawang merah, cabai ini bisa mendistribusi dari lokal ya. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan masalah ASN. Untuk ASN sendiri, pemerintah daerah sudah mengeluarkan instruksi bahwa ASN tetap berjalan seperti biasa. Kita belum mengikuti dari Kemenpan RB ya, Kemenpan RB yang sudah beredar, tapi kita ada beberapa penekanan untuk ASN. Salah satunya ini ada tertulis di instruksi kami, tapi salah satunya untuk sementara ini untuk kegiatan-kegiatan keluar daerah, khususnya di area pandemi COVID-19, untuk sementara ini ditiadakan. Jadi kalau ada perjalanan dinas atau apa seperti itu ke area-area ini ditiadakan, terkecuali ada yang emergensi atau yang betul-betul ini sangat penting ya, urgent. Ya mungkin siapa tahu ada urusan keluarga atau apa yang tidak bisa diwakilkan ya. Jadi kalau untuk sifatnya perjalanan dinas atau kegiatan bintek atau apa, saya sampaikan bahwa kita pemerintah daerah sudah membuat instruksi ini untuk saat ini ditunda dulu ya, sampai melihat kondisi keadaan normal kembali. Mungkin untuk ASN tadi, mohon maaf Pak Kapolres, kayaknya ada yang ingin ada yang ditanyakan dari salah satu media kepada Pak Kapolres. Mungkin bantu Pak Kapolres untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja. Jadi pertama kami menyampaikan bahwa dengan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 terkait dengan penanganan virus corona disease ataupun COVID-19 dari instansi Polri secara vertikal, mulai dari Mabes, Polda, dan terkhusus Polres Kota Waringin Barat, tentu kami turut mendukung dan membackup apa yang menjadi program daripada pemerintah, baik itu pemerintah pusat yang telah membentuk tim gugus depan untuk penanganan dan penanggulangan, begitu juga dengan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan surat keputusan dari Bupati Kota Waringin Barat dan surat edaran. Sehingga dari itu kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi ya, terkait bagaimana dengan pola hidup yang sehat dan bersih di lingkungan tinggal setempat maupun di lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mensosialisasikan etika cara berbatuk. Yang keempat, bagaimana untuk mensosialisasikan cara mencuci tangan dengan pola WHO. Itu sudah kami lakukan, dan pada hari Minggu yang kemarin di lokasi Bundaran Pancasila, kawasan Car Free Day, itu tim Poliklinik Pratama Bayangkara itu bersama dengan Polwan sudah melakukan hal itu. Kemudian untuk jajaran dari setiap kecamatan-kecamatan, bahkan di tingkat desa-desa, para Bayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat ataupun yang dikenal Babin Kamtibmas itu juga melakukan kegiatan hal yang sama untuk mensosialisasikan, karena kita juga sudah membekali mereka. Itu adalah sebagai langkah-langkah preventif ataupun pencegahan yang kita lakukan kepada masyarakat. Di samping itu juga tugas kami melakukan memonitor ya
terhadap masyarakat di lingkungan setempat. Seperti yang disampaikan tadi, substansi permasalahan ada dugaan kebocoran. Jadi dalam saat ini kita tetap melakukan proses investigasi penyelidikan ya untuk masalah itu, dan sekarang masih tetap berjalan. Kita saja mungkin kemungkinan ada juga yang menyesatkan ya, karena kita tahu, saya juga sudah melihat produk itu. Sebenarnya produk itu bukan hal yang dirahasiakan, artinya polisi selaku melakukan tugas untuk memonitor, kami juga harus tahu berapa jumlah masyarakat kita yang mengalami batuk, pilek, berdahak yang sekiranya berhari-hari. Akhirnya kita koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mengetahui, untuk kita catat. Artinya ini kan sebagai langkah antisipasi kita untuk secara cepat memberikan isolasi supaya tidak menjangkit meluar kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi substansi daripada permasalahan bocor itu saya kira tidak ada masalah. Tapi proses itu sedang kita lakukan proses penyelidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hari ini juga kita juga mendapat laporan, mungkin dalam forum ini kami sampaikan kepada Bapak Dinas Kesehatan, bahwa di Puskesmas Pangkalan Lada ada 2 masyarakat kita ya, kemarin dia TKW ya, tenaga kerja wanita yang berada di Singapura ya. Dia mengalami saat ini pendampingan dari anggota kami dari Polsek dengan Dr. Jordan di Puskesmas Pangkalan Lada, bahwa 2 orang yang baru pulang dari TKW Singapura ini, satu sudah mengalami batuk, pilek dan berdahak selama 1 minggu. Sehingga kita dengan cepat antara Polri dan pemerintah daerah setempat ya, dalam hal ini dari pihak kecamatan, kemudian dari Polsek, dari Puskesmas, langsung ya bersama-sama secara sinergi melakukan pendataan dan pengecekan langsung dan langsung diisolasi. Dan saya sudah sampaikan kepada Kapolsek untuk koordinasi dengan Kapuskesmasnya. Nah, sekiranya bisa dilakukan koordinasi ke tingkat kabupaten sekiranya perlu untuk dirujuk untuk bisa lebih cepat dideteksi. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Semoga kita semua, kami harapkan tidak ada kepanikan, ya, tidak ada kepanikan. Lakukan kegiatan-kegiatan kita dengan lingkungan yang sehat, bersih, ya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan sebagai upaya preventif kita. Sekian dan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Oh, masih ada lagi? Pertanyaan yang sama atau lain? Beda. Ya, silakan. Lebih mengarahnya kayak seperti masukan untuk mohon kita terkesan lancar. Berkaca dari kejadian beberapa hari yang lalu, kita ada kebocoran informasi pasien dengan terindikasi COVID-19. Nah, 3 hari berikutnya baru dikonfirmasi oleh pihak terkait. Tapi sementara 2 hari berikutnya itu informasinya sudah berkembang sangat lebar gitu kemana-mana. Nah, maksud saya ke depan, jika memang bisa, jika ada pasien terlepas statusnya mau orang dalam pantauan atau pasien dalam pemantauan, agar secepatnya dikabarkan gitu. Dikasih tahu misalnya seperti tadi kita tidak tahu ada bahwa 2 TKW yang dalam pengawasan. Maksud kami bukan kami ingin membuat Kobar ini gaduh, bukan. Maksud kami jika informasinya lebih cepat, kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Oh, dia memang dirawat tapi bukan karena corona gitu lah. Nah, maksud kami seperti itu. Tidak ada maksud kami sengaja ngejar-ngejar corona, karena tidak ada honor berita senilai corona, Bu. Jadi kami juga hati-hati, tidak sengaja nyari, oh ayo kita cari corona karena lagi hit nih, tidak. Tapi maksud kami biar tidak berkembang luas saja. Jadi misalnya hari ini ada, siang dia masuk, kalau memang bisa sore dikabarkan ke kami, dikabarkan gitu. Dengan catatan pemerintah tetap meminta kami untuk mengedukasi agar masyarakat tidak
berlebihan ketakutannya seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan dari Kalteng. Makasih Bu, Sony Kalteng Bos Bu. Mungkin mau menambahkan aja terkait dengan masalah harga pokok, bahan pokok ya Bu ya. Terjadi peningkatan harga gula. Artinya pun apakah nantinya pemerintah juga akan melakukan operasi pasar. Jangan sampai nanti dengan ada isu seperti ini, ada oknum memanfaatkan dengan ada penimbunan, terus nanti ada lagi beberapa bahan pokok yang apalagi menjelang bentar lagi puasa. Jangan sampai ini berkepanjangan Bu. Apabila ini tidak dilakukan, ini kan sangat riskan. Masyarakat ini sudah sakit, sudah panik dengan kondisi seperti itu, walaupun Kobar sendiri sejauh ini tidak ada. Tetapi dampaknya ke kebutuhan pokok, itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan kita dari Jakarta masih berjalan, artinya para dan maskapai masih Jakarta, Pangkalan masih jalan. Rumah sakit seperti apa? Apakah sudah siap juga dengan kesiapan sampai saat ini? Apalagi yang sudah dipersiapkan? Mungkin dari awal dari bandara pengawasannya seperti apa? Terbukti setelah berapa hari baru terpantau masuk rumah sakit. Apakah dari awal sudah tidak terdeteksi? Atau minimnya perlengkapan alat yang tidak bisa mendeteksi suhu tubuh itu? Nah mungkin Pak Direktur mohon izin rumah sakit apakah dengan kondisi saat ini peralatan mencukupi? Atau untuk pasien atau perawatnya pun seperti apa? Kita jangan sampai yang melihat negara Cina, perawat kita juga panik gitu lah. Mohon izin, terima kasih. Ya, silakan dari izin Dayak TV. Perkenalkan, nama saya Wiro dari Dayak TV dan Trans 7 Ibu. Cuma ingin usulan saja, gimana kalau setiap 24 jam itu digelar konversi pers untuk lebih kita dapat informasi yang lebih update, walaupun tidak semuanya mungkin juru bicaranya aja Bu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mohon maaf mungkin kita fokus saja ya untuk pertanyaannya. Kalau ini nanti Ibu bisa lupa nanti mau jawabnya gimana ini. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Yuda dari Borneo News. Mungkin bertanya kepada Pak juru bicara tentang COVID-19 ini. Ini kan ada 2 terbaru kan dari Pak Kapolres yang ditemukan di daerah Pangkalan Lada kan. Apakah nanti itu akan dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin atau memang itu dirawat di Puskesmas Pangkalan Lada aja? Terus sampai sekarang sudah berapa hari mereka dirawat dan penanganannya seperti apa aja mungkin? Terima kasih. Terakhir Bu. Jangan terakhir nih, corona nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koko Sulistyo dari Radar Sampit. Izin Bu, ada satu pertanyaan terkait dengan alat pelindung diri di kawan-kawan yang bertugas di garda terdepan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bu. Sejauh yang kita ketahui adalah mereka saat ini kekurangan untuk alat pelindung diri Bu. Apakah kedepannya alat pelindung diri ini secepatnya untuk diadakan oleh pemerintah daerah ataupun dari kantor kepelabuhan Bu, kesehatan kepelabuhan? Itu aja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kalau yang dipertanyakan teknis tadi ya, termasuk sarana prasarana Rumah Sakit Sultan Imanuddin, kemudian juga tadi masalah pasien tadi mungkin dari Dinas Kesehatan, dan juga nanti mungkin dari Pak Kapolres juga bisa membantu menjawab dari pertanyaan media. Nah cuma tadi dari si Joko ya, Joko saya gitu lagi. Kok Joko? Joko terus. Ya dari Infobun ya. Antara ya. Dari Mas Hendri. Pertama Ibu ucapkan terima kasih ya atas masukan
saran dan kritiknya kepada kami pemerintah daerah. Bukan kita tidak mau update masalah pasien yang masuk ataupun yang sembuh seperti itu, karena memang ada beberapa SOP yang harus kita jalani. Jangan sampai nanti semua pasien yang masuk ke rumah sakit kita katakan mereka COVID semua kayak gitu kan. Nah, jadi ini juga yang harus menjadi selektif ya. Kenapa kita memberitakannya tidak pada saat si pasien ini masuk, tapi ada jeda seperti itu, ada jeda. Bahkan tadi sudah disampaikan secara teknis bahwa pasien yang pertama 2 itu pun saat ini sudah kembali ke rumah karena memang dikatakan mereka ini ada penyakit bawaan lain ya, cuma hampir-hampir menyerupai seperti itu dengan gejala COVID-19. Jadi sekali lagi bukan kami ingin menutup-nutupi. Kenapa hari ini kita melaksanakan konferensi pers ini, bahkan Kota Waringin Barat sudah meningkatkan status siaga agar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, ini sudah tertera semua di dalam surat edaran kita. Jangan sampai, mohon maaf, setelah terjadi kita baru gelabakan seperti itu. Ini yang kita jaga. Nah, kenapa kita antisipasi? Makanya saya meminta pemahaman dari teman-teman media agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat tadi, bahwa pemerintah daerah dalam hari ini menjamin bahwa kita siap untuk melakukan baik itu pencegahan yang sudah dilakukan, termasuk tadi edukasi kepada masyarakat yang juga sudah tertera di dalam edaran, yang termasuk PHBS tadi. Salah satunya juga membatasi interaksi sosial. Bahkan mohon maaf, salam pun saat ini kita juga membatasi, karena ini salah satu pola pencegahan. Karena Kota Waringin Barat sudah ada salam tabe, jadi kita makanya salamnya tabe seperti ini aja, tidak langsung bersentuhan fisik. Nah, inilah langkah-langkah konkret. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada media yang sangat kritis dengan hal ini, karena ini juga untuk kita bersama, untuk melindungi masyarakat kita. Bahkan kemarin mohon maaf ada kebocoran-kebocoran, mohon maaf Pak Kapolres dan semua, terjadi kepanikan. Bahkan ada salah satu pemilik distributor yang ada ini kontak dengan ibu, Bu, ini kenapa ini kok ada peningkatan pembelian bahan 9 bahan pokok? Karena tadi beredar tadi yang sebenarnya belum kita ini kan sudah beredar kemana-mana. Nah, ini kan membuat kegaduhan dan kepanikan masyarakat. Nah, jadi makanya saya sampaikan dengan teman-teman tim, kita lakukan ini konferensi pers hari ini dengan mengundang semua stakeholder yang ada, memberikan keyakinan bahwa sampai saat ini Kota Waringin Barat masih aman terhadap COVID-19 ya. Jadi sekali lagi khususnya Ibu terima kasih kepada media. Dan yang dipertanyakan tadi oleh Kalteng ya, termasuk ketersediaan bahan pokok tadi, apalagi ini sudah menjelang puasa, tadi sudah dijamin ya oleh pihak dari Deprindakob dan juga Bulog untuk ketersediaan pangan kita sampai 1 tahun ke depan ini masih tersedia. Dan kalaupun itu ada hal-hal yang luar biasa, mungkin seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa daerah, KLB atau apa, tentunya kita masih ada jaringan, terutamanya komunikasi dengan pemerintah pusat ya, karena berkaitan juga dengan masalah kesiapan anggaran tadi, bahwa kita pemerintah daerah tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi ini untuk masalah-masalah yang lain. Kemudian dari siapa tadi, Radar Sampit ya, Koko tadi juga sama, mungkin lebih ini saya minta dengan Dinas Kesehatan untuk menjelaskan, ada pertanyaan dari teman-teman media. Khususnya APD ya, alat pengaman diri. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin. Kerjasama yang baik, saya pikir ya, Pak Kapolres tadi sampaikan, jadi terima kasih. Teman-teman Puskesmas itu menjalankan satu surveillance ketat. Tadi saya sampaikan sebagai sistem kewaspadaan dini dan respons.
yang diamati secara ketat adalah batuk pilek. Kemudian ditelusuri ketika ada gangguan mendekati gejala-gejala pneumonia, kemudian dilacak lagi apakah ada riwayat perjalanan. Sehingga puskesmas tentu tidak sendirian di dalam pelaksanaannya di lapangan, dengan para kades, dengan para lurah, kemudian dengan PKK dan jejaring yang ada di desa. Termasuk salah satunya Babin Kamtibmas dan Babinsa yang ada di desa. Dan ini saya pikir sebagai satu bentuk sinergi Ibu Bupati di dalam membangun satu sistem kewaspadaan dini dan respon di tingkat kewilayahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dirawat kemana? Apakah semuanya didorong ke rumah sakit? Bukan, ada prosedurnya, gitu ya. Tentu dirawat di tingkat pertama dulu, ketika itu masih orang dalam pemantauan, sehingga sebutannya orang dalam pemantauan. Dipantau dan dirawat oleh puskesmas. Kalau cukup di rumah, dirawat di rumah, gitu ya, dengan pembatasan dan pengawalan setiap hari, dipantau setiap hari oleh puskesmas. Ketika ada gangguan yang semakin memburuk, baru nanti dirujuk ke rumah sakit. Jadi ada tatanan yang memang sudah harus ditegakkan. Kemudian pintu masuk dan tanggung jawab bersama antara penjaga pintu masuk dalam hal ini adalah rekan-rekan kita di kantor kesehatan pelabuhan, di bandara maupun di kantor kesehatan pelabuhan Umay. Mereka menjaga, di sana ada alat, kalau kita sama-sama lihat ada thermal scanner di sana untuk menjejaki setiap penumpang yang datang, apakah ada penumpang yang mempunyai suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, sehingga ketika ketangkep segera dilakukan tata laksana sesuai dengan ketentuan tata laksana. Bapak sekalian yang kami hormati, Pak, di sana kan lewat, kemudian kenapa baru ditemukan di masyarakat? COVID ini mempunyai masa inkubasi 14 hari. Pada saat masa inkubasi itu tidak ada tanda-tanda dan gejala. Jadi jelas, suhunya juga masih normal. Nah, sehingga kerjasama antara pintu masuk dengan penjaga wilayah, rekan-rekan di lapangan, puskesmas dalam hal ini, itu selalu terkoneksi dengan baik. Sehingga kalau misalkan tidak ketangkep gejalanya di pintu masuk, insya Allah akan segera ketangkep di puskesmas di lapangan. Sehingga ini tadi sebagai satu bentuk jejaring SKDR itu terjadi. Kemudian ya, terima kasih. Ini kontak yang ketiga kita ya dengan media, dan semenjak ditetapkan menjadi juru bicara, kita sudah sama-sama sepakat untuk memproduksi informasi yang positif, yang baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak semakin panik dengan produk-produk informasi. Adapun kita sepakat nanti per periodik setiap berapa hari atau berapa jam, tapi kalau 24 jam mohon ampun kami angkat tangan Ibu. Kalau 24 jam ya mungkin nanti kita sepakati setiap ada perubahan gitu ya, karena saat ini kita belum ada perubahan, dan saya pikir kemarin kita ketemu, sekarang ketemu, sehingga kita tidak mencari waktu khusus untuk itu. Kemudian terkait dengan ketersediaan logistik di rumah sakit, mohon maaf mungkin izin diperkenankan Direktur Rumah Sakit Ibu memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Sekda, dan seluruh hadirin. Kesiapan Rumah Sakit Sultan Imanuddin dalam rangka menerima rujukan COVID. Seperti saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Sultan Imanuddin ditunjuk sebagai rujukan nasional sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Setelah ada kasus PDP, kita sudah mempersiapkan yang pertama untuk IGD, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Ada khusus ruangan IGD untuk pasien rujukan COVID atau rujukan PDP dari puskesmas maupun dari kabupaten tetangga. Jadi jalurnya tersendiri. Pasien biasa masuk ke pintu UGD yang biasa, yang lama, maksudnya di UGD baru semua. Terus untuk pasien rujukan untuk COVID ada di UGD baru juga, tapi lewat samping, dan itu sudah ditutup aksesnya sehingga tidak tertular ke ruangan yang lain. Di samping itu, di ruang IGD kami tadi sudah memindahkan alat radiologi
yang portable, sehingga pasien yang dicurigai COVID tidak perlu lagi didorong ke ruang urologi yang selama ini dipakai secara bersama-sama. Itu menghindari penularan. Yang ketiga, di ruang radiologi tersebut akan langsung dilakukan pengambilan laboratorium, sehingga perlu lagi ke lab. Itu menghindari. Setelah diperiksa lengkap, setelah didiagnosa oleh dokter, diagnosa PDP, akan diantar pakai ambulan khusus ke ruang perawatan isolasi. Itu di sisi ruangan IGD kita. Yang kedua, untuk di sisi ruangan perawatan, kita ada ruangan isolasi jumlahnya 4 tempat tidur. Tadi pagi kami sudah mensterilkan ruangan PIP yang lama, kurang lebih 15 tempat tidur untuk kalau terjadi penambahan kasus. Untuk di sisi sumber daya manusia, kami tetap komitmen, teman-teman dokter, tetap perawat tidak akan kendor, tetap berusaha maksimal bagaimana pelayanan tentang PDP di Rumah Sakit Sultan Hasanuddin bisa dimaksimalkan. Untuk laboratorium, sudah seperti disampaikan Pak Kadis tadi, sudah ada kesepakatan dari maskapai. Tadi pagi saya rapat dengan maskapai, KKP, Dinas Kesehatan, rencana besok pagi akan kita berangkatkan spesimen 2 ke Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya. Yang selanjutnya kita memang perlu edukasi. Sebetulnya apa yang di media yang disampaikan tadi Pak Kapolres itu berita biasa aja. Ada pasien demam, batuk, dirawat di ruang isolasi, beritanya gitu. Tidak ada di berita tersebut COVID, corona, tidak ada. Jadi ada ruang pasien demam, batuk, dirawat di ruangan isolasi. Itu aja. Mungkin karena dirawat di ruangan orang penafsirannya, mungkin yang menambah-nambahkan aja ya. Itu. Jadi itu aja yang intinya di berita tersebut. Demikian Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk APD kita tetap maksimalkan, untuk sementara cukup. Ya, tadi satu yang belum terjawab, yang dari Kalteng tadi, Kalteng Pos, bahwa khususnya untuk operasi pasar ini kita akan segera lakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kebetulan kita kan sudah ada Satgas Pangan ya. Nanti juga mungkin langsung dengan Pak Kapolres juga dengan teman-teman akan melakukan operasi pasar. Kalau nanti ada indikasi ya, indikasi mengarah penumpukan atau penimbunan atau menaikkan harga head di luar kewajaran, tentunya ini akan kita lakukan tindakan tegas seperti itu. Cukup ya? Cukup. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Wakil DPRD dan seluruh kepala dinas terkait di dalam kita sama-sama melakukan upaya-upaya langkah-langkah ini. Dan sekali lagi Ibu mohon kerjasama dengan seluruh media untuk memberikan kepada masyarakat tadi poin-poinnya sudah jelas, jangan memberikan masyarakat menjadi panik. Kemudian kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, karena makin tambah kita panik, corona ini akan menghantui kita. Akhirnya kita tidak berpikir yang jernih lagi, buat kita stres seperti itu ya. Jadi kecuali yang diburu itu corona yang mobil ya, mungkin bisa gitu. Kalau corona ini jangan diburu-buru seperti itu. Makin tambah kita memburu, dia makin tambah bahaya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih atas support dari semua media. Mudah-mudahan kita terakhir selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Kabupaten Kota Waringin Barat terhindar dari bala bencana khususnya COVID-19. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
Mungkin kalau media mau ikut Ibu, habis ini Ibu akan meninjau persiapan ruang isolasi kita di Rumah Sakit Sulaimanuddin. Ya. Maksudnya 24 jam.